Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya, kira-kira ya kapan sih nama kita yang di blacklist BI Checking itu otomatis bersih? Atau ya berapa lama ya slik OJK kita itu bersih normal jika kita telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Nah, Galbe di pinjol itu memang akan masuk ke Slik OJK. Kalau dulu ada beberapa aplikasi pinjol yang tidak masuk ke Slik OJK. Cuman berbeda dengan sekarang, sekarang sudah mulai banyak ya yang pinjol-pinjol yang bisa melaporkan ke Slik OJK. Jadi kira-kira kalau kita gagal bayar terus dan memang kemungkinan besar tidak akan bisa bayar hutang pinjol kita dalam waktu lama, kira-kira kapan sih hutang kita otomatis bersih? Oke. Jawaban simpelnya, data yang masuk ke Slik OJK, utang-utang kita yang ada bermasalah dan nyangkut dan sudah terdaftar di Slik OJK dan kita di blacklist BI Checking, itu tidak akan bersih ya meskipun 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Nah, kenapa kok ada kasus orang-orang yang bilang, oh 2 tahun data kita bersih, 3 tahun data kita otomatis bersih, itu sebenarnya bukan dari Slik OJK-nya, bukan dari pihak OJK-nya, tapi dari pihak pinjolnya atau banknya. Ya, kenapa? Karena mereka sudah menganggap hutang teman-teman lunas, terbayarkan, dan Slik OJK dicabut. Nama kalian dibersihkan karena kalian dianggap bayar. Meskipun realitanya dan faktanya teman-teman tidak membayar hutang tersebut. Ya, clear ya? Jadi kalau kita berharap utang kita akan otomatis lunas selama 2 tahun otomatis bersih dengan sendirinya, dari Slik OJK-nya nggak bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau memang ada kemungkinan pinjol itu membersihkan utang kalian karena data kalian itu merusak laporan mereka, ya mungkin mereka melakukan pemutihan, ya. Dan toh mereka juga mungkin mendapatkan ganti rugi dari asuransi ya, utang-utang kalian dibayarkan asuransi dan ya harusnya win-win solution. Dan memang mungkin ya mereka sengaja melakukan seperti itu ya biar mereka datanya itu nggak kotor. Ya kok banyak nih nasabah-nasabah yang gagal bayar. Nah itulah yang terjadi. Kenapa kok ada yang bilang, oh 1 tahun bersih, oh 2 tahun bersih, oh 3 tahun bersih. Ya karena hal tersebut. Ya, cuman ini kan masalah apakah pinjol akan membersihkan data kita kapan dan berapa lama itu kan tidak ada yang tahu. Itu kan yang masih misteri, itu adalah hak penuh dari si pinjolnya. Nggak mungkin dong kita nuntut-nuntut pinjol untuk ayo bersihkan data, nggak bisa seperti itu. Nah ya, jadi semoga ini clear ya teman-teman, karena banyak orang yang salah artikan, ya udah sabar aja ntar 2 tahun bersih sendiri. Ya mungkin rata-rata 2 tahun pinjol membersihkan utang kita, tapi belum tentu. Karena saya ada teman juga yang udah hampir mau masuk ke 4 tahun, Slik OJK-nya masih bermasalah dan dia ada hutang di aplikasi pinjaman online juga. Ya, itu yang menyebabkannya dan pinjolnya masih belum memberikan lunas otomatis. Terkadang ya mungkin yang nyangkut itu cuma 20.000, 100.000, bahkan bisa bertahan sampai tahun-tahunan. Itu saya juga pernah punya juga teman saya itu bermasalah di Bank Danamon. Kalau saya nggak salah ya, Bank Danamon atau bank apa gitu ya, saya lupa. Nah itu ada nyangkut 20.000 dan itu ketahuan saat dia mau kredit rumah. Diceklah BI checkingnya, Slik OJK-nya, dicek, ternyata ada yang nyangkut. Bank Danamon itu udah mungkin kayaknya 8 tahun atau 14 tahun yang lalu gitu ya. Dari tahun 2000, masih 2000-an pokoknya, 2002, 2004 ya gitu ya. Udah lama banget teman-teman. Tapi masih nyangkut dan nyangkutnya itu tahu nggak berapa? 20.000. Tapi itu menyebabkan dia kredit rumahnya ditolak. Ya, jadinya dia selesaikan di banknya, dibersihkan, dan Slik OJK setelah beberapa saat, berapa bulan itu bersih dan ya baru dia bisa di-approve untuk nyicil rumahnya. Jadi kita nggak bisa, sekali lagi ya, kita nggak bisa menerka-nerka kapan Slik OJK kita bersih. Tergantung lembaga pendanaannya itu akan melunaskan utang kalian atau tidak. Ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya bahas di video kali ini. Tetap semangat buat teman-teman semua. Saya yakin teman-teman semua yang menonton video ini mungkin pernah bermasalah dengan Slik OJK karena gagal bayar pinjol. Gak usah takut, tetap tenang aja, pelan-pelan aja diperbaiki ya teman-teman. Slik OJK harusnya tidak akan kalian butuhkan dulu. Kalau kalian memang tidak ingin pinjam-pinjam atau tidak ingin cicil-cicil produk-produk yang mahal-mahal, harusnya tidak masalah. Pelan-pelan aja kita bereskan. Oke, terima kasih. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.